Halo, halo. Dengar nggak suara Halo, saya? beneran Pak? Oke. Ini Oke pada Pak, nggak ujian? jam setengah 4 sore Pak. Online, Pak. Oh, cuma satu mata kuliah. HI iya Pak, satu. Bapak sibuk nggak nih Pak? Enggak, Pak. Saya lagi kosong kalau hari ini aman. Aman ya Pak ya, kosong nih Pak. Aman, aman. Iya, ya. Oh iya nih Pak, ini konsulnya agak sedikit banyak nanya nih kita, maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Selesaikan aja. Oke, ini saya izin share screen ya Pak, izin. Hmm. Ini kelihatan nggak Pak share screennya? Kelihatan, kelihatan. Ininya nggak muncul kan ya Pak, Bisa yang ini. di zoom, Mas. Di zoom. Di zoom, yang ini toh Pak. Hmm, Ini hmm, muncul hmm, nggak sih? hmm. Nah, ini baru yang sampai sini doang Pak, yang efisiensi grup file. Efisiensi. Oh, iya, ya. Oke, oke, oke. Pakainya Itu yang mana nanti ya Pak? diambil yang paling kecil ya. Paling kecil. Oke, ini kan dari paling kecil. Nah, udah Dari... bisa di sini. Nggak Hmm, tahu lagi. hmm. Pak, ini panjang tiang, banyak tiangnya, panjang tiangnya nih ya Pak ya, 4 ya Pak? 4 meter ya Pak? Oh, Panjang, apa banyak panjang tiang? tiang 4 meter. Banyak tiang kali ya Pak ya? Ya, banyaknya lah. Iya, Berarti banyaknya kalau tiang. misal 4 berarti 2 kali 2 ya. Oh, ininya Pak, yang satu yang duanya Pak ya? Ya, kalau misalnya 3 kali 3 berarti banyak tiang 6. Oh, kita pakai 4 apa 6? Apa bebas Pak? Tergantung yang satu yang dua kita. 3 kali 3 berarti 9 ya. 9 Iya, tiang. Bebas, bebas. Itu kan asumsi kan. iya Yang betul. penting data dari saya, nanti perhitungan panjang tiang, kemudian banyaknya pile, itu disesuaikan aja. Oke Pak. Udah bis nentu ini gimana ya Pak ya? Apalagi stepnya? Nah, habis efisiensi, baru ke group file. Ini Pak. Habis itu ke grup filenya. Berarti efisiensi itu di keep, Mev. Berarti pakai yang berapa? Ini 0,223 Pak. atau yang satunya itu. Berarti kan pakai yang converse labare Tadi. kan? Iya, tadi ke bawah ya Pak. Hmm. Nah, efisiensi bukan efisiensi, berarti ke QU ya, berarti ya. Apa namanya Pak? QU, QU. Berarti Ini Pak. daya dukung ultimate-nya dulu, baru nanti ke daya dukung group file, baru ke group file yang diizinkan, yang allowable. Berarti ini namanya apa Pak? QU-nya dikasih kurung berarti ya, QU group file gitu. Biar beda dengan yang enggak, group filenya yang di dalam kurung. Oh, iya Pak. Ini masih oke, Kenapa? group file gitu ya. Group file. Nah, nilainya eh langsung masukkan rumusnya aja berarti, Mas. Berarti bukan efisiensi ya tabelnya ini ya. Efisiensi dicari di atas itu nggak masalah. Yang ini Pak. Hmm, hmm. Berarti kayak gini bener ya PQU group file ya Pak? Ya, QU group file. Nah, rumusnya QU group file itu kan nanti Hmm. disesuaikan. Yang clay sendiri, yang Nah, apa namanya, gitu Pak. yang pasir, yang sand sendiri. Gitu tuh Berarti Pak. Hah? rumusnya panjang atau nanti geser ke kiri. Nah, sand sama clay-nya dipisah seperti ini. Sand sendiri, yang clay sendiri, baru nanti yang sampingnya itu nanti
lupa. Nah gini Nah Pak, itu nanti di split ya, split kolomnya, yang QU-nya. jadi bikin lagi Pak kolomnya Pak di Ya, bawah. yang QU, yang ke QU tadi, QU group file. Dibuat lagi Pak di bawah. QU group file, terus nanti Hah? di split gitu. Oh, gini Pak, dibuat lagi yang ininya Pak. Itu Gini bisa Pak, nggak? gini boleh gak Pak? Kanan kiri sama kayak yang sebelumnya itu loh Mas. Gimana gimana Pak? Coba contoh yang tabel yang sebelumnya, Eh, tabel yang sebelumnya. Nah itu kan tabel sebelumnya kan ada dua kan, ada yang send sendiri, yang play sendiri, ya. oh, yang ini Nah Pak, kayak yang contoh stand. QS ya, contoh QS lah. QS Oh, kan ada dua split, play sama send. oh, Nah, nanti yang QU group file dia di split juga seperti itu, play hmm, sama send. Nah nanti oh, yang iya, play iya. pakai rumusnya group file yang play, yang send pakai rumusnya group file yang send. Ini namanya Q group file aja Pak ya, GP ya Pak, boleh nggak Pak? Ya, yang mana tuh? Ini kan di split kayak gini kan Pak maksudnya? Hmm. Udah nih Pak, taruh Pak, ini saya hapus dulu deh. Oh nggak usah. Hmm. Udah nih Pak. Ya, jadi nanti si QU itu dia punya yang stand Hmm, sama yang clay ya, habis gitu nanti ke key group ya. Key group itu nanti berarti efisiensi dikalikan dengan QU ya, dikalikan dengan QU gitu. Coba saya share screen deh. boleh boleh Pak. Kalau Zoom ini kan bisa whiteboard ya, Bisa ambil pakai alih maksudnya Pak. papan bisa nggak? Enggak pakai papan tulis kan bisa kan whiteboard di sini, kalau nggak salah ya. Hmm, 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 hmm. Nah ini Zoom whiteboard ya, papan tulis baru. Nah kelihatan nggak? Nah kelihatan nggak? Bentar Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah berarti tadi sampai QU yang group file ya. Nah di sini kita split, dia punya play sama send ya. Ini yang spoon maupun yang bor sama ya. Kalau misalnya udah ke belakang sini ya. Yang membedakan dia yang single file-nya. Nah, habis group file ya. Itu kan kalau rumus yang clay seperti yang saya review minggu lalu, itu kan dia punya rumus A bla bla bla, rumus B bla bla bla, dipilih yang Kecil. Yang paling kecil, betul ya. Kalau misalnya yang send dia cuman pakai rumus yang A aja ya, yang send pakai rumus yang Oh, A aja gitu. Nah ya Pak. nanti disesuaikan, yang sebelumnya kan dia yang clay pasti dia ada apa namanya, ada isinya gitu ya. Kalau misalnya dia yang clay berarti diisi yang di clay, yang send diisi yang di send gitu. Nah di situ sebelahnya itu kita pakai yang key group ya. Nah, key group ini jadi satu. Jadi satu. Rumusnya di sini adalah efisiensi atau eta dikalikan dengan nilai QU yang group file. Oh, oke. Ya. Berarti nanti ini disesuaikan. Berarti kalau misalnya yang clay
Ya udah nilai eta dikalikan dengan yang clay. Kalau yang stand berarti nilai eta dikalikan dengan yang stand. Gitu. Baru nanti sebelahnya ini adalah key group yang allowable, berarti yang diizinkan. Rumusnya adalah key Bagi ya. group dibagi dengan safety factor, ya, dibagi dengan safety factor. Udah sampai sini, baru nanti berikutnya adalah penurunan, ya. Penurunan itu ada dua, seketika, ya, seketika atau elastik, ya, elastic settlement. Yang kedua adalah konsolidasi, ya. Nah, nanti kedua data ini kita compare dengan S izin, ya. Nah, untuk yang penurunan nih terserah ya, mau masukkan di tabel lanjutan sini silahkan, atau buat sendiri karena udah beda ini ya, udah beda tinjauan ya. Kalau yang sebelumnya daya dukung, kalau yang ini kan penurunan gitu. Jadi mau dibedakan sheetnya nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya adalah sheet daya dukung, yang ini adalah sheet untuk penurunan ya di Excel-nya, itu. Nah, ketika ini kan ada S1, S2, S3 gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau konsolidasi kan dia mencarinya kan di tegangan ya, di tegangan setiap gitu. Nah, berarti konsolidasi ini harus tahu dulu panjang tiangnya berapa gitu ya. Contoh contoh meninjaunya di kedalaman 50 ya, di sini 60. Ini panjang tiangnya 50. Ya, panjang tiangnya 50. Nah, setiap lapisan kan identik ya. Kalau misalnya sampai 60 kan nggak mungkin lapisan pertama misal 1 meter, lapisan kedua langsung loncat ke 10 meter kan nggak mungkin. Kan identik 2 meter, 2 meter atau 1 meter, 1 meter. Nah, eh, kalau misalnya di kedalaman 50, berarti kan yang atas ini dia hanya pengaruhnya ke kan ada tegangan ya, ada tegangan, ada satunya lagi apa? Eh, Regangan. delta ya, delta P ya, sigma P sama delta P ya, sigma P sama delta P. Yang kita tinjau kalau misalnya 50 sama 60 berarti kan dia 2/3-nya kita cari baru kita sesuaikan seperti ini gitu. Nah, kedalaman yang identik itu bisa dimasukkan rumus di Excel, nanti tinggal di drag ke bawah. Nah, yang perlu disesuaikan nanti yang sini ya. Nah, sebenarnya konsolidasi ini uh, tergantung panjang tiang ya, tergantung panjang tiang dan tinjauan dari lapisan ya. Nanti sesuaikan sampai tanah keras ya si ininya. Kalau misalnya di sini ada 10 lapis atau 15 lapis ya berarti disesuaikan ya. Kan konsolidasi dia meninjau si ini sigma dan delta kecil ini, delta P. Tegangan pada suatu masa tanah sama penjumlahan ya, setiap tegangannya berapa. Ya, kalau misalnya ini kan dia eh, hasil akhirnya sigma penjumlahan ya, gitu. Ada pertanyaan dulu? Tuh Pak, berarti kalau kita panjang tiangnya asumsi apa ya?
Ya, panjang tiangnya nanti disesuaikan. Gini, Sesuai apa? penyesuaian panjang tiang itu kan tergantung dengan daya dukung, ya. Tergantung dengan daya dukung. Oke ya. Nah, daya dukungnya itu mau diambil berapa di Excel, ya. Kan rumusnya sudah dibuat kan, rumus kan sudah dibuat. Ya, daya dukung kan nanti terpampang dari lapisan 1 sampai kedalaman 60, ya. Nah, cuman kan kita nggak tahu kita mau ambil aksialnya berapa. Karena kan aksial itu muncul ketika beban dari atas, ya. Ketika muncul beban dari atas, gitu. Nah, selama ini kan saya nggak ngasih beban aksialnya di sini berapa, ya, sehingga nggak bisa buat apa acuan, ya, berapa daya dukung yang diambil sehingga dapat nilai L sekian, gitu ya. Nah, aksialnya itu nanti diasumsikan sendiri, jadi dikasih narasi beban aksial dari atas sekian sekian, yang jelas harus lebih dari 30 meter, ya. Cari panjang tiang lebih dari 30 meter, mau 40, 50 terserah, yang penting jangan kurang dari 30, karena menyesuaikan dengan data tanah. Kalau yang sesuai dengan asli tanah di Jakarta kan dia nggak mungkin kurang dari 30, pasti di kedalaman 30 lebih, ya, rata-rata 60 justru. Nah, nanti diasumsikan sendiri, ya, karena setiap pier itu kan, data yang saya kasih kan setiap pier, ya, pier dari jembatan ini gitu dapat aksial berapa disesuaikan gitu. Itu kan macam-macam, beda-beda, ya, data piernya. Nah, saya mau buka-buka nanti sudah ini, jadi nanti diasumsikan sendiri, yang jelas harus lebih dari 30 gitu. Coba April share screen ya. Ini Boleh, saya Pak. hentikan ya. Baik, Pak. Coba Oke. April share screen, terus Udah, Pak. apa namanya, daya dukung yang tunggal dulu, nggak apa-apa, yang tunggal. Yang ini, Pak ya. Daya Yuk. dukung tunggal. Udah muncul belum, Pak? Ya betul, key all, kemudian geser ke kiri. Coba geser ke kiri, Mas. Oh iya, Pak. Saya mau lihat kedalamannya tuh. Oh, ini Pak, Terus 60, terus Pak. ke kiri ke kiri. Ini Pak udah Kedalaman ini ya, kedalaman. Nah, ini ya. Itu berarti kalau misalnya kedalaman lebih dari 30 bisa di nomor di nomor 17 ke bawah, ya, ke 17 ke bawah. lebih dari 30 meter ini nomor Gitu. 17, Pak. Nomor Ya, 16. 17 ke bawah. Iya. 16 juga nggak masalah, ya. Atau 17 ke bawah. Nah, sehingga contoh deh, kita ambil di nomor 18. Berarti kedalaman berapa tuh? 34, 34 36. sampai 36 meter, ya. Iya, Pak. Terus geser ke kanan, Bentar, Pak. ditandai dulu mungkin, ya. Bentar, Pak. Udah, Pak. Oke. Coba geser ke kanan. Itu berapa kiolnya? Kiol yang ini, Pak. Ini 17, 1700, ya. 1705. Nah, 1705. Iya, Pak. Nah, itu bisa nanti dijadikan, ya, buat narasi. Kalau misal beban aksial dari atas itu 1700 gitu kan, kalau misalnya kita ambil di
kedalaman berapa Tadi tadi? kedalaman 34 sampai 36 ya? 34 sampai 36, Pak. Nah, dia kan terlalu mepet ya. Berarti kita harus lebihkan. Berarti di kedalaman 36 sampai 38 ya di 1726 gitu ya. Sebenarnya 1726 juga terlalu mepet ya. Jadi bisa Itu mepet ambil dari yang mana, Pak? 1805. Bapak Itu izin kan itu mepet sebenarnya dari mana? 26 sama itu kan masih gini. Jadi kalau Hmm. misalnya beban aksial, Hmm. kita kalau misalnya poin-poin perhitungan lain selisih koma itu kecil Hmm. gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang aksial yang Hmm. dengan beban besar seperti ini, itu kan Hmm. 1705 dengan 1726 itu udah kecil. Jadi Oh, sebenarnya kita lebihkan ya, jadi dari 17 ke 18. Jadi udah beda kepala. Harusnya gitu. oke. Pak, kalau seandainya ini bisa ya, Pak, di 1805, Pak, kan jaraknya jauh, Pak. Ya, nah seharusnya ditingkatkan ke 1805 itu. Jadi gitu ya nanti asumsinya ya. Jadi pilih dulu beban aksial yang ada di atas berapa buat acuan Hmm. gitu ya. Yang lebih yang jelas harus di kedalaman lebih dari 30 meter. Nah, tadi kita asumsi di 1705 untuk beban aksial. Tapi Nah, kalau berarti 1805 daya boleh, Pak? dukung nggak masalah, justru nggak masalah. Kalau misalnya di Hmm. 1726 dia terlalu mepet Oke. gitu. Ya, sekali lagi asumsikan beban aksial berapa, sehingga nanti daya Hmm. dukungnya yang mau kita ambil berapa. Kalau misalnya tadi kita asumsi 1705, ya berarti daya dukung yang kita ambil di 1805. Nah, si 1805 ini dia punyanya berapa tuh? Kedalaman berapa? Kedalaman 38 sampai 40, Pak. Nah, kedalaman 38 sampai 40. Ya, kita ambil di 40 aja. Itu, ya. Kita ambilnya di kedalaman 40. Hmm. Gitu, ya. Nah, udah dapat ya. L rencana kita 40. Daya dukung jelas masuk lah ya. Daya dukung jelas masuk karena kita sistem format Excel-nya seperti ini sehingga kita nggak trial and error enaknya format Excel seperti ini. Dapat beban aksial berapa, langsung kita tinjau di Excel yang kita udah format ya. Rumus-rumusnya kan udah ke format semua nih. Nah, sehingga nggak trial and error untuk daya dukung. Tapi kalau untuk konsolidasi, penurunan, itu yang trial and error. Kalau daya dukungnya ini masuk, berarti beralih ke penurunan. Nanti penurunan dihitung seketika berapa, konsolidasi berapa, masuk atau enggak gitu ya. Tapi jelas masuknya kalau misalnya ambil sesuai yang saya katakan lebih dari 30 meter. Kalau misalnya kurang dari 30 meter kayaknya penurunannya masih cukup ekstrim ya. Bapak, saya izin nanya, Pak. Berarti nanti kalau Ya, seandainya perhitungan ini yang 1705 yang di kedalaman 36 ini sebagai beban aksial ya, Pak ya? ya Yang, nanti sebagai beban aksial. nah, nilainya itu 1705 ini harus lebih ya, Pak. Jadi 1805 di sini ya, Pak. Ya, Di 40 gitu. kedalaman. Oke. Gitu ya. Mhm. Nah, berarti ini lanjutan rumusnya gimana kayak gini, Pak? Yang tadi ya, Pak, yang Bapak kasih tahu ya? Yang kemarin, yang minggu Lanjutan kemarin. rumusnya yang ini. Ya, gitu. Ini masih kita Ya, masih ada jadi pakai nanti untuk if gitu nggak, Pak? acuan kenapa? Kita masih ada rumus pakai if gitu nggak di Excel ini? Pasti karena yang clay kan dia pakai dua rumus. Kalau misalnya berarti nanti if bukan if ya berarti ya. Nilai minimum dari rumus ini kemudian dibandingkan dengan rumus ini. Nah, nanti eh, program yang akan menyelesaikan sendiri ya, Excel yang akan menyelesaikan sendiri. Kalau yang clay, kalau yang sand berarti aman ya, tinggal kita masukkan parameternya aja
Nah, itu tuh Pak formatnya tuh Pak. Format apa tuh yang tadi rumus-rumus Ya, itu Pak. hmm, Itu ya. boleh pandu satu nggak Pak? Kenapa? Itu panduin satu lapisan Tinggal Pak. tinggal sesuaikan aja yang saya kasih tahu minggu lalu tuh, yang saya review minggu lalu tuh. Mm-mm. Kan Clay kan ada dua rumus, ya. Yang QU-nya Rumus kan, yang ada yang A interpolasi. ya, yang QU-nya. Itu. Nah, itu interpolasinya itu bisa pakai rumus yang ini Pak, yang rumus interpolasi. Gini, kalau Kan misal delta satu delta 2 itu lambda ya, lambang itu kemarin. alfa, Iya, alfa ya Pak, yang rumus yang CU per PA itu Pak. ya ya. Bentar, kalau untuk interpolasi, Yang rumusnya Peck and Masery Pak, 1996. ya ya. Nah itu untuk nilai alfanya macam-macam tuh nanti pasti. Kemarin Mm-mm. tabel alfa, Ini Pak, Bapak udah sharing ini Pak. ya coba Nih Pak. ditempel di Excel. Nih. Oh iya, oke oke. Sebentar. Iya, tabel alfa kan banyak ya. Ini Pak, saya kontrol C dulu bentar Pak. Ini kopi kok. Tuh, gede banget. Nah, ini nih Pak. Gedean nggak Pak? Eh, bentar, bentar. Belum kelihatan di saya. Oh, Atau kalau yang di lain. ntar saya stop share dulu Pak. Nah, ini udah belum Pak? Oke. Nah ini ya, berhubung nilai alfanya cukup kompleks ya, Nah, sehingga lebih baik ya nah itu di blok semua, klik kanan di yang mana? kolom AB, kolom AB. Nah Oh, itu di blok semua, klik kanan, klik kanan, insert. insert. Mm, Buat lagi ya sendiri ya. nah yang ke kiri itu. Nah itu nanti buat alfa ya, buat alfanya Oh iya, ya. Lambangnya ini ya, dulu aja buat Pak ya, lambangnya Pak. Anggap aja alpha ini perlu. ya. Nah gitu ya. Nah kalau misalnya mau Hmm. dipisah, untuk rumus A sama rumus yang B nggak masalah. B itu maksudnya apa Pak? Yang ini Pak, ini A, ini B. Nggak. Yang saya jelaskan kemarin kan Oh, rumus ah, untuk rumus untuk QU kan ada dua kalau yang Clay ya. hmm, Rumus yang A dan rumus yang B. Yang hmm. A kan N1 N2 ya dikalikan QP ditambah QS itu. Yang rumus yang B kan yang LGBG. Ya, oke. Tambahinnya insert di sini apa di sini aja Pak? Insertnya Pak, kira-kira. Di setelahnya kolom AB aja, setelahnya Setelahnya kolom AB. gini Pak. Nah itu, Nyambung nah aja. itu ditambah lagi. Nah itu rumus A, nanti rumus yang Tunggu Pak. Eh, ini rumus A. ya nanti ada rumus B. Nah nanti untuk yang clay berarti kan dia nilai minimum dari A dan B ya. Kalau untuk yang Hmm. sen kan otomatis dia pakai yang poin A, sehingga tinggal dimasukin aja gitu.
Oke. Coba Gitu dulu ya. kali ya Pak. Hmm. Pak, ini berarti yang rumus alfa ini nanti rumusnya pakai yang kayak gini bukan Pak, yang main ini nih Pak. Nah, interpolasi gini Pak. Ya, Ini satu-satu ya Pak, dari sini sampai sini ya Pak. ya, dari situ. Oh. Nah, yang kompleks kan nilai alfanya, sehingga nilai alfanya kita sendirikan. Pak, kalau saya tambah satu sheet lagi boleh nggak Pak buat CU dibagi PA Pak? Gini, kita biar Ini udah ada bener, sorry, sorry. memperingkas, Ini udah ada maaf. nilai alfanya itu kita lihat Ah, nilai CU-nya, ya. Kita lihat nilai CU. Nilai CU terkecil sama nilai CU terbesar. Nah, itu nanti ketika dibagi, nah ini kan udah ada tuh CU per PA ya. iya Pak, udah ada, baru lihat tadi. Ini langsung aja ya Pak dirumusin ya Pak yang min tadi Pak. Ya, 0, coba kalau misalnya CU terkecilnya berapa sih itu? Yang CU C terkecilnya terkecil 0 ya. Yang 36. 36, oh, 36 dong, 36. 36. Nah, CU terbesar berapa? 360. 360 Pak. Berarti 0,36 dan 3,6. Sekarang lihat di tabel. Tadi Tabel 0, alfa. ini Pak. 0,36 dan 3,6. Tadi ini tadi 36 sama 360. Nah, berarti kita sesuaikan tuh 0,36 sampai 2,8 itu yang akan kita tinjau. Ya, sepanjang itu untuk nilai alfa. Nanti rumusnya kayak gini Pak. Rumus interpolasi maksudnya Pak. Um, Biar otomatis gitu Pak maksudnya. nggak usah interpolasi deh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya 0,3 gitu ya, Contoh nih nanti 0,4 nih dapatnya Pak. sekian. Iya, Berarti langsung aja Pak. iya, langsung aja nggak apa-apa. Contoh nih Pak, Atau ini dibulatkan 0,42. ke atas. Di ini kan. Nah, ini contoh 0,42, berarti di sininya 0,74 gitu Pak. Coba tabelnya mana? Ini Pak. 0, Tadi contohnya tadi berapa 0, tadi? 0,74. tadi contoh 0,42 yang ini Pak. 0,42. Ya, berarti alfanya Ya. 0,74. Oh, berarti ngetiknya manual aja ya Pak ya. Enggak bisa bisa kita if kan jika 0,3 dapatnya ini gitu. Nah, Jadi gitu kalau Pak, boleh Pak. misalnya di Tutor bawah Pak. 0,4, nah nanti bisa gitu ya. Boleh nggak Pakai tuh Pak? yang kayak sebelumnya. Sebelumnya tuh yang mana ya? Yang ini Pak. Yang sebelumnya tuh yang, nah bisa gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 0,4 ya atau lebih besar dari 0,3 Mhm. berarti nilainya berapa? IC ber P. Ini ya Mhm. kalau misalnya if 0,3 ya lebih besar nilai, 24. ya berarti yang 24 itu nanti diisi yang CU per PA ya. Yang Habis dua gitu titik koma itu nilai alfa. titik. Tapi ini berarti 24-nya tetap Pak. Sama 6,55. Apa Enggak, enggak? 24-nya kan diisinya yang ini, yang apa namanya? Yang CU per PA. Oh, berarti yang ininya udah bener Pak, yang I20-nya ini. 0,3. Nah, itu isinya sesuaikan dengan CU per PA ya. If I20-nya sesuaikan dengan CU per PA, itu nanti kan berarti lebih kecil dari 0,3 titik koma nilainya berapa. Coba dulu ya Pak, boleh nggak Pak? Coba Pak. Ya, ya, ya.
Boleh, boleh. Nah, tadi ini if, berarti ini CU per PA ya, Pak? U20-nya. Ini CU kan, per Pak. PA-nya berapa? Mm-mm. Ini 0,42. Nah, ini 24-nya, Pak. 24-nya diisi 0,3. 74. 0,7, bukan 0,74 ya, Pak? Enggak, 24 diisi 0,3. Diketik aja 0,3. 0,3. Nah, ininya, Pak, maka Nah, maka nilainya berapa tuh kalau yang 0,3 nilainya? 0,82, Pak. Nah, 0,82. Terus diisi lagi. If U20 kurang dari Nol- 0,4, maka Berarti ini 0,74. U20-nya yang ini kan ya, Pak ya? 0,3. Berarti ini 0,4 gitu ya, Pak? Ya, 0,4. Nah, nanti sampai di 2,8. Oh iya, oke, Pak. Ini 0,74. 0,74. Ya, 20. 0,6. Izin, Pak. Ini agak lama, maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Nanti disesuaikan tutup kurungnya ya. Oke, Pak. Aduh, ini kan ini udah. Berapa? 3,4. 0,6, 0,8 dong. Ya itu Iya, iya. 0,8. Titik komanya berarti 0,54. Iya, Liro. benar. 5. 1. If. Eh, 1,4, 0,40. Bentar deh, aku bingung. If.
if 2. Udah nih Pak, ketemu Pak. Gini ya Pak, tinggal Itu tarik tutup aja ya Pak. kurungnya pas. Wah, banyak Ini banget ya. udah putih. Udah putih, oke. Enter. Drag ya Pak. Dia tadi 0,4. Tadi dia di 0,42, hasilnya 0,62 Pak. 0, berapa? 42 ya? 0,62 yang ini Pak. Tadi CU per PA-nya dia itu di 0,42. Iya kan 0,42 berarti seharusnya dia di 0,74. 0,42 ini nih 0,62 Pak. Iya itu 0,62 hasilnya ya. Iya, salah lambang kali ya Pak ya. Ntar 0,4 kurang dari 0,4. Lambang yang ini Pak. Boleh coba diganti. Ini lambangnya Pak. Ya, jadi kan itu kurang dari. Sekarang coba dibuat lebih dari. Dan 0,82 Pak. 0,3. Kayaknya bentar. Kalau misalnya kurang dari 0,4. Ingatin ya. Enggak benar mas. 0, berarti ini 0 kurang dari sama dengan. Coba dibuat kurang dari sama dengan. Kurang dari, nah itu sama dengan. Ditambah Ini sama Pak. dengan. Nah semuanya gitu. Oh, di safety ini apa ya? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Udah. Oke. 0,62 hasilnya. Nah, nih, lambang-lambang lagi. Bentar. Oh, ini belum di J20 Pak. Ini if. Tak lupa ini if J. Ini if J. Kurang dari sama dengan 8. Ini Kok 8? 1,8 maksudnya Pak. 1,6. 1,8. 1,8 ya. J20. Iya. 1,8 dia nilainya 0,36. Ini juga belum ada J20, bentar Pak. J2. J20 sama dengan 2. dengan oh iya Pak. Sama dengan 2. 0,35. Ini juga belum ada J20. J20. J20 sama dengan 2,4. Nah, 2,4. ini juga belum J20. 2,8. 0,34. Oke. Itu kurang berarti. Iya, kurungnya Pak, betul. Kurungnya ya, belum sampai putih. Oh, ini pada putih Pak. Udah. Udah Pak. Ini yes ya Pak. Yes. Kayaknya ada yang salah ya.
Ini 0,62 Pak. Ini padahal Oh, ininya masih di 0,62 ya. hmm, Seharusnya kan dia masuknya kalau ini 0,4 antara dua ini 0,74 sama 0,62. Harusnya 0,72, harusnya 0,70 0,74 ya. lebih-lebih Kurang dikit. dari sama dengan. Hmm. Oh, berarti Hmm. iya, Mev. Eh, dia kan lebih besar daripada 0,4, makanya dia langsung ke 0,62. Harusnya 0,70 lah ya Pak kalau di Dia kalkulator statistik. dibulatkannya ke atas. Itu gimana Pak? Dia bulatkan ke atas. Di kalau misalnya lebih ribet ya. Kalau misalnya kita kasih formula buat dia, Min. Kalau pakai jadi forecast mau gitu nggak mau, gimana, Pak? gimana tuh? Pakai forecast itu interpolasinya dia. Jadi misal dia di antara Cuma, 0,4 sama 0,6. Nah, itu ya, nanti cuma forecast lebih panjang 0,7. karena kita sampai 2,8 berapa berapa ini berapa apa namanya? Iya sih ya, Pak. Berapa tinjauan? Iya. Atau atau enggak gini, Mac. Kita Boleh. lihat dulu CU per PA. CU per PA boleh Pak. Izin ini Pak. Kita lihat dulu CU per PA. Oke. Nah, kita buat CU per PA-nya itu kita buat CU per PA-nya itu kita bulatkan sendiri ya, kita bulatkan sendiri. Contoh kalau misal 0,42 berarti masuknya di 0,4. 6. Kalau 0,36 masuknya ke 0,4 ya. Kalau misalnya jadi gitu. Jadi gitu. Kita buat lagi CU per PA-nya Pak? Nggak usah Pak. Nggak usah ya Pak. Nggak usah nggak apa-apa. Tapi Bentar. ini berarti udah benar ya Pak kalau dibulatkan gitu Pak? Boleh, boleh. Buat CU per PA sendiri juga nggak masalah deh. Oh, Karena CU oke. per PA-nya situ udah rumus ya. Iya Pak. Gimana kalau pembulatan di Excel gimana? Ini fungsinya. Ada yang tahu nggak? Round up ya? Hmm, round up, round down ya. Cuman bisa nggak di Gimana ya? drag gitu? Ini nih yang jago nih Zakia Mika. Round Betul, up betul. berarti. Round up. Hmm. Terus lupa lagi Udah ininya. ke CU per PA-nya. Udah gini doang masa Pak? Titik koma kok nggak salah. Enggak, enggak. Kita ya, nah itu number digitnya. Nah, number digitnya kita mau buat berapa? Number digitnya 2 ya. Oh, Bentar, jangan tutup kurung dulu. Titik koma dulu. Coba ke round up lagi, ke round up lagi. gini Pak. Bentar, dihapus dulu, dihapus dulu. Sama dengan round up dulu lagi. Saya mau baca itunya dulu. Dah, Round up. Nah, itu kan buka kurung ya. Numbernya itu pakai yang CU per PA yang sebelumnya. klik ya Pak. Terus titik koma, terus titik koma, isi 2 coba. Tutup kurung ya Pak, enter ya. Tutup kurung, enter. Drag coba ya, izin Pak. Oke, coba kalau dikit-dikit dulu aja, Mas. Oh iya iya Pak, izin Pak. Ini Pak. Berarti kalau misalnya 2, 0 coba, 0 ya, 0 0. Dirubah jadi 0. Oke, 0. Udah Pak, jadi 1 Pak. Oh, jadi 1 ya. Berarti coba kalau 1. Nah,
Jadi bulat 1 Pak, naik ke atas ya. Enggak dong. Hmm. Oh, maaf. 0,42, 0,5. 0,4, Iya, seharusnya 0,3. 0,4. Masa harus pakai round up, round down ya? Ini naik 1 Pak. Kalau Coba yang nih. 0,36 kan benar. Nah, kalau 0,42 itu emang harus di round down kan. Berarti kan dia nggak sesuai dengan kriteria ini ya. Oh iya. Maksudnya, Biar bisa langsung gitu tuh Pak, maksudnya. iya. Jadi kalau misalnya 0,42, berarti kan dia bacanya round down ya. Iya, rundown. Nah, itu. Ada yang bisa nggak cara cara ini ya? Kalau misalnya nggak bisa, manual nggak masalah deh. Oh, manual rundown round up gitu Pak. Kita, hmm, nggak manualnya gini aja, Mev. Nggak usah Apa? pakai fungsi. Jadi kita copy, kita Ah, sesuaikan sendiri. Berarti di ngetik gitu Pak. copy paste-nya nanti paste-nya pas ke 1, 2, 3. Jadi paste-nya bukan rumus. Paste-nya langsung itu. Contohnya 0,4 itu jadi 0,4 gitu Pak. Ya, 0,36 jadi 0,4. Hmm. 0,84 jadi 0,8. Oh, tik aja gitu ya Pak. Ya, nggak masalah kalau manual. Ya, kalau ini manual dulu Pak. Tapi kalau bisa ya, yang cara cara cepatnya ya, Ya Pak. cara cepat pembulatan Excel. CU per PA kalau 3,6 berarti 4. Kenapa ini 4 di sininya nggak ada Pak 4 Pak? Berarti pakai di sini Pak. 4 nggak masalah. Kita berarti maksimal berapa di situ? 2,8 2,8. ya. Iya, Kita pakai nggak apa-apa ya Pak. 2,8. Nggak apa-apa. Ya oke. Bentar ya Pak. Ini 4. Berarti kalau 2,4 2 ya Pak. Hmm. Di Oh, pakai round, Mev, rumusnya sama dengan round. round. Hmm. Oke. Tarik ya Pak. Coba nggak usah mulai dari awal, mulai dari ini aja. Takutnya Ini kan. salah. Ini sih dari Ya udah awal ya, tadi. terserah terserah. Iya iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Coba. Round Udah. sama dengan round. Oh iya Pak, betul Pak. Coba ditarik ke bawah. Oke oke Pak. Bisa nggak? Masih ini kan dia 3,6 hitungnya. Kan harusnya 4. 3, 4. Bener nggak? Iya Pak, Coba ini harus perbedaannya berapa? 1,5, harusnya 1,5. 2 Pak. Nggak masalah itu kan. eh kita kan paling tinggi 2,8 ya. Tadi paling tinggi, ya Oh iya kalau ya. di, Nggak, harusnya di nggak tabel bisa. ini 2,8. Mana tabel MF? 1,5 Ini, ada nggak? ini 1,5 nggak ada ya? interpolasi Pak. Nggak usah lah, kita menghindari interpolasi soalnya bilangannya banyak. Iya Pak, betul banyak. Berarti 1,5 itu masuknya 1,4, 1,6, 0,39. 1,6. Iya. Satu koma tujuh, 1,3, 1. Apa saya gituin manual dulu Pak ininya Pak, CU Tapi bener ya, roundnya udah bener ya, roundnya itu ya. Ini Pak. Ya, udah bener kan? Benar Pak. Hasilnya kan bener kan? 0, jadi 0,4, jadi 0,4, jadi 0,8, jadi 0,8. Oke. Nah, gini, Mev. Iya Berarti yang Pak. cukup
diinterpolasi, geser sampai kelihatan tabelnya. Tabel Hadir. Oke. CU per PA, tabel CU per PA. Ini Sampai Pak. ke kanan. Oh, ke kiri. Nah, yang ke kanan. Nah, Ini. ini. Oke. Nah, untuk yang di bawah 1 itu aman ya. Berarti kan dia cuma sampai 0,8, 0,4 kan dapat ya. Nggak ada yang 0,7, nggak ada yang 0,5. Nah, cuman ketika masuk di 1 ke atas, dia ada yang poinnya 1,1, 1,3, 1,4, ya 1,7, 1,5. Nah, itu aja yang diinterpolasi. Berarti 1,1 berapa, 1,3 berapa, 1,5 berapa, ya 1 ini berapa gitu. Oke, bentar Pak, saya tandain dulu Pak. Interpolasinya gampang ini, Mas. Misalnya kan ini 1,0 kan 0,48. Bentar. Ini 1,5 berarti 0,39 gitu kan Pak? Ya, tapi kalau misalnya 1,37. 8 ke 2, 46. Oh ya, berarti 1,1 0,46. Ya. Selisihnya dia 0,02 kan? Ya Pak. Ya udah gitu aja, interpolasinya gampang kan? Berarti tinggal ditambahin aja, Mev, di alfanya itu. Yang ini Pak? Nah, itu mulai ke J20 kurang dari sama dengan 1, itu kan 0,48. Ke kanan lagi, ke kanan. Yang sampai sama kurang dari sama dengan 1. Yang satu yang ini Pak. Nah, 1, nah itu. Berarti kan yang habis itu kan if J20, nah itu ditambahin. Kita kasih if lagi. Enggak ke kiri. Cursor ke kiri lagi, kiri lagi. Nah, kita tambahin if, ketik if lagi. If buka kurung J20 kurang dari sama dengan 1,1, 0, titik koma, 0,46. 46, dan ini Pak, titik koma lagi. Nah, sekarang 1,3 ya Pak. Habis itu sekarang 1,2 udah dapat, 1,3. Di sini Pak. Ya. If J20 sama dengan 1,3. Harusnya tabel yang dapat ini kan punyanya Terzaghi. Ini dia aslinya tuh berupa grafik. Terus di sistem tabelkan sama si Braja ya. Sehingga sebenarnya lebih mempermudah kita. Nggak apa-apa ya, lebih ribet dikit. Iya Pak, 1,4. Nah ini ganti 1,5, kok ada 2. Berarti 1,4 ditambah 1,5. Ini 1,5. 1,4-nya ada 2 berarti. Iya tadi. Berarti ini 0,39 ya. Ya, betul. 9 iya Pak. 1,5, sekarang 1,7. Sekarang 1,7 berarti 0,37. Berarti if J20 tadi Ya, kurang dari 0,37. Iya. 1, sekarang 1,9 ya. 1,9. Bentar, nggak usah, Mev, nggak usah. 1,9 nggak ada di situ. Cuman kalau misalnya mau ditambahin nggak masalah kan buat nanti teman-teman yang lain nilainya ada yang 1,9. Tapi kalau misalnya di data yang ini 1,9 kan nggak ada tuh. Bisa dilewatin sih. Tapi kalau mau dilewatin salah. Oh ya. Izin tambahin aja Pak. Nggak apa-apa. If kesini sama dengan J20-nya 1,9 berarti 0, kan titik koma if tadi J20
Nggak usah, Mev, nggak apa-apa, Mev. 1,9 Ah, itu sama 2,0 kan dia selisihnya cuman dikit ya. 1,8 dia 0,36, 2,0 dia 0,35, mm, 2,4 sama 2,8 dia nilainya udah konstan. Berarti nggak oh, usah sebenarnya ya. 1,8, 2,0 langsung mm. ke 2,8 seharusnya. Berarti yes aja ya Pak ya? Eh, tutup kurungnya gitu ya, sebelum Ya, putih ya. ini udah putih Pak, Bisa nggak? bisa. Oke. Ya bentar Itu lupa, ini kan 0,3. itu Ini udah bener bukan ya? J20, Ah, bukan jadi dua. J20 berarti, Mev. Oh, pakainya yang AB aja ya Nilai Pak ya? AB ya. Iya, Tadi saya kita pakai pakai yang yang ini. AB. Tinggal digeser aja, Mev. Iya Pak, Atau tapi terlalu banyak ya. Terserah nggak deh, apa-apa. bisa diketik, bisa digeser. Ketik aja Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Berarti AB 20 ya. Iya Pak. Ya, tinggal diganti AB, 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 AB gitu. Nah, ini Pak udah kerubah Pak. Nah, ini Oke, sama Pak, 0,74. Coba saya drag ke udah bawah enter, kali. enter. Udah Nah, Pak. ke atas sama ke bawah tuh. Ke atas harusnya nilainya 0 ya. 1. Ini soalnya kan nggak dibuat Pak, yang 0,1. Kita dari 0,3. Kalau nilainya, ya, nilai 0 diisi, nggak usah diisi kali ya. 0, 0 aja ya. Berarti 0 aja ya Pak ya? Hmm. Kan dia kan masih belum hitung kan, lapisan pertama tuh Iya, betul Pak. nilainya. Ini saya tarik ke bawah ya Pak. Ya, Nah, false. ya nilainya udah benar tuh. Saya lebih dari ini 2,8 jadi false Pak. Oh, kalau mau ininya lebihin aja ya Pak ya. Berarti kayak gini Pak. Yang muncul. Oh, iya, Nah, iya, iya, iya. dari atas aja ya Pak Apa? ya. Ininya, ini kan false Ya, karena ya, betul, betul, normal betul. Ya, ininya. ya, ya. Hmm. Coba. Ya, betul. Soalnya kan kita mentok di 2,8 kan. Iya Pak. Nah ini Ya, juga nih. aman. Nilai alfa aman. Nah, Benar Pak. berikutnya masukkan rumus Clay dulu, Mev. Habis itu nanti rumus Sen. Sorry. Rumus A, rumus B, ya. Nanti yang Clay fungsinya adalah nilai minimum dari rumus A dan rumus B. Nah, untuk yang Sen, rumusnya adalah sama dengan rumus A. Udah gitu. Oke, saya coba dulu ya Pak ya. Yang ini Pak bentar, Ya, yang QU. Yang QUA berarti. bentar saya coret-coret dulu deh. Boleh Pak, saya stop share ya Pak. Ah, bagikan Whitebird. Ini kan tabel alfa ya. Nah, habis itu berikutnya
Ini kan rumus A alfa udah dapat ya. Iya, Pak. Nah, rumus A itu kan N1 dikalikan N2 9 kali AP dikali CU. itu KIP itu. KIP, bentar. Plus QS. Ya, KIP ditambah QS. Oke. Nah, itu masukkan rumus alfa. Sorry, ini dikali atau ditambah? Tambah, Pak. Ditambah ya. N1 tambah N2 ditambah. Ini N1 kali N2 Iya, N1 kali N2 dikali dikali buka KIP kurung QS IP atau tambah QS. Itu udah benar, Pak. N1 kali N2 ya. dikali. Oke. Itu N1 tambah ya, Pak? N1 kali, betul. 1 kali N2. Nah, betul. Mm. Nah, rumus yang B itu kan LG BG UNC ditambah sigma bla 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 gitu ya. Itu masukkan ke rumus 2. Oke. Oke. Jadi gini ya, nanti selebihnya sama kayak yang itu ya. Aduh. Selebihnya berarti tadi apa? QU ya. Selebihnya QU ya. QU untuk yang group file, yang clay, dan yang sand Dan ya. Yang clay dan yang sand. Jadi buat seperti itu ya. Nah, nanti yang clay ini berarti sama dengan minimum ya. Poin A dan B. Yang sand nanti sesuaikan dengan rumus yang A. Itu. Nah, rumus A ini itu kan N1 kali N2 KIP QS ya. KIP-nya sendiri padahal dia ada yang clay dan ada yang sand. QS-nya juga ada yang clay, ada yang sand. Nah, cuman kita kan nggak usah cari lagi. Excel-nya kan udah ada. Coba, Neveril share. Excel-nya kan boleh, Pak. kita udah cari KIP sama QS. Jadi tinggal kita masukkan semuanya aja. Bentar, Pak. Nah, ini, Pak. Ingat ya, grup file itu berdasarkan dari tiang tunggal. Sehingga kita sebenarnya tinggal, nah itu, KIP kan sendiri punya tuh kan KIP, mana KIP? KIP itu KIB tuh, KIB. IB nih, Pak. Nah, IB. KIB ada ya. IS sendiri juga ada ya. Yang clay Hmm, maupun yang sand dia udah sama udah ada. ya. Maksudnya sama tuh dia udah disesuaikan. Contoh, geser ke Contoh, kiri, Mas. Yang ada clay atau sand-nya coba. Keterangan ini, clay Pak. atau sand. Mana keterangan clay atau sand? Muncul Enggak nggak, ke Pak? kiri, ke kiri. Di Oke. saya delay. Oh, ya udah bentar, Pak. Saya stop dulu, bentar. Bentar, Pak, Oke, izin. oke. Hmm. Nah, udah belum nih, Pak? Bentar.
Masih delay, Pak. Masih muter ya. Nah, ini kan Heeh. kedalaman 0 sampai 12 meter dia clay. Clay. 12 sampai 18 meter dia sand. Nah, sekarang untuk QP sama QS atau QB ya, QB sama QS, dia kan di situ udah ngeblend ya, sand sama clay-nya. Berarti itu udah disesuaikan. Ya, berarti nomor 1 sampai nomor 6. Sampai 6 clay. Ya, berarti acuannya yang di garis kuning sama Mevril ya. Coba sekarang ke kanan. Ke kanan kita ke QS dulu. Kita ke QS ya. Daya dukung selimut tiang. Ini, Pak. Mana QS? Atasnya. Ke kiri. Oh, yang QS. ini. Nah, QS ya. Nah, itu kan yang kuning tadi kan yang sand ya. Yang kuning kan yang sand. Nah, dia kan di sini udah jadi satu semua, QS sama QB-nya. Ya. Sehingga rumus yang saya gambarkan A dan yang B, ya udah QS sama QB-nya tinggal memasukkan yang ini gitu. Beda dengan review saya yang minggu lalu. Ya, beda dengan review saya yang minggu lalu. Itu kan saya jelaskan lagi rumusnya daya dukung ujung tiang, kalau yang sand pakai yang apa, yang clay pakai yang apa, selimut tiang yang sand pakai apa, yang clay pakai apa. Nah, tapi kan kalau misalnya kita masuk ke sini kan udah dapat semua QS sama QB-nya, sehingga tinggal kita masukkan semua, berarti N1, N2 ya, dari asumsinya Mevril tadi kan berarti 2 kali 2 dikali QS-nya itu ditambah sama QB. Udah selesai. Itu untuk yang rumus A. Coba Sehingga izin. sebenarnya nggak usah kita pisahkan clay dan sand seperti ini, nggak masalah karena QS dan QB-nya udah jadi satu. Berarti ini kayak gini nggak apa-apa, tapi yang A dan B apa jadi satu aja? Rumus saya tadi 3 kali 3, Pak. Apa ganti aja Pak 2, Pak? 3 kali 3 berarti 9 ya. Ya kayak gini nggak masalah deh. Oke, yang rumus A berarti tadi sama dengan dibuat kayak gini, Mev. Bentar saya share ya. Oke, Bapak tadi, Pak. Oke. Group file. Nah, group file. Rumus A. Group file rumus A, group file rumus B. Rumus B. Habis. Nah, sebelahnya. Oh ya, bentar, Nah, Pak. yang atas ini jangan di split. Jangan di merge. Nah, ininya berarti ini namanya apa yang ini, Pak? Itu apa tadi? QU group file. QU Group file. QU group file itu clay, itu sand. Clay, yang ini sand. Oke. Nah, sekarang yang rumus A dulu. Tadi rumus A yang sama ribet dengan rumus B ya. Nah, rumus A sama dengan 3 N1 dikalikan dengan N2 dikali. Jangan lupa dikunci. Oh iya, Pak. Jangan lupa dikunci ya. Oke, tadi QP tambah QS, Pak. QP. Nah, QP-nya berapa? 0 tuh ya. Yang awal ya? dulu. Ini kan, Pak? Ya. Ini apa yang skin friction aja, Pak? Bukan. Kalau skin friction kan dia masih belum akumulasi. Nah, kita QS yang ini, yang kanan. Yang satuannya kilonewton aja. Nah, ditambah. Yang QB ini ya, Pak? Yes. QB ya, QB. Oke, tutup kurung. Enter ya, Pak? Udah, enter. Tapi nanti UAS itu ya, QB sama QS pasti dicari dulu ya. Iya, Pak.
Satu soal kan Pak Desmond? Satu soal, bener, satu soal. Cuman satu lembar. Tahu kan saya Pak? Cuman namanya penurunan ya. Yang kemarin belajar itu kan Pak, sampai situ aja kan? Ya, cuman lebih kompleks lah. Nah, Ya. itu kan paling bawah belum dapat nilainya tuh. Udah Pak? Udah semua ya. Udah Pak. Nah, sekarang yang rumus yang B ya. Rumus yang B itu LGBG kalikan CU kalikan NC ditambah sigma 2. Bukan ya? Kemarin tuh. bukan LGBG dulu. Berarti sama dengan dulu. Sama dengan buka kurung. LG. LG-nya berapa? Udah ketemu. Nah, udah ya. 5,2. 5,2 dikali BG 5,2 Pak. BG ya Dikali CU. CU-nya paling kiri ya. Ini Pak 0. Dapat CU kan? Kali CU. Bukan CU. Ini Pak. Dikali NC Pak. NC-nya ini. Kemarin NC-nya NC LGBG ya. Beda ya Pak ya? Beda. Berarti ini Yang SC saya dulu, share itu Nev yang iya Pak. Kemarin. Sebentar Pak. Saya lihat dulu di grup. Yang garisnya warna-warna biru kan ya Pak ya? Ya, itu. Atau mau dibuat tabel nggak masalah ya. Biar lebih mempermudah. Buat tambah tabel lagi Pak. Di sini aja Pak ya? Bukan. Kayak CU per PA itu kan sebenarnya dia dari grafik. Cuman sama si Braja dia ditabelkan. Coba grafiknya ditarik ke Excel dulu, Mas. Grafik yang saya share waktu itu. Oke Pak, sebentar untuk Pak. Nilai NC ya, untuk nilai NC. Siap, bentar. Ya, Nah, itu tuh bentar, grafik Pak. ya. Oke Pak. Nah, itu ya dari LGBG ya. Kelihatan gini Pak. Dibesarkan lagi, Map. Atau dipotong aja, cuman LGBG-nya aja. Ya, cuman grafik ini aja. Iya Pak. Ya, gambarnya di crop. Windows Shift S. Oke. Nah, ini Pak, ada Pak. Oke. Oh, berarti ini tetap ya Pak ya? Berarti nilai NC-nya dari lapisan 1 sampai selebihnya sama semua, berarti. Kalau kan dari Kan itu kan LGBG tergantung nilai L-nya ya, berarti ya. panjang tiangnya ya. Iya, tergantung panjang tiang. Berarti kita Oh iya, harus sesuaikan dulu dengan panjang tiang. Kita Tadi panjang sesuaikan. tiang lebih dari Dulu 30 deh, meter kan LG Pak? per BG-nya berapa, Met? LG per BG-nya berapa itu? Iya, saya L-nya kan belum nih Pak. Panjang tiangnya berapa Pak? 30 Pak tadi. Enggak. LG per BG-nya dulu. Berarti kan dia nilainya 1 ya. BG-nya saya udah Nilai ada, 1 tapi itu... L-nya belum. Oh ya, L-nya belum ya. Kalau LG per BG udah nih, bentar Pak. Hitung dulu coba. LG bagi BG. 1 juga nih. LG dibagi BG 1. Ya, LGBG 1 ya. LGBG 1. Berarti nanti ininya 1 di sini. Nah, L-nya ini panjang tiangnya Pak. Bentar. Saya ambil sheet saya.